belum mampu kita internalisasi dan kita wujudkan secara komitmen dan konsisten dalam kehidupan kita. Betapa banyak di antara kita yang mengikrarkan tiada Tuhan kecuali Allah, tiada tempat bersandar kecuali Allah, tiada tempat kembali kecuali kepada Allah, tiada tempat bergantung kecuali kepada Allah. Tapi kenyataannya kita kadang-kadang masih bertuhan sama harta kita, sama kekuatan kita, sama tenaga kita, sama lobby kita. Itu diposisikan lebih daripada Tuhan yang sebenarnya. Nah, hijrah itikadiyah ini menghilangkan dari semua itu, menghindarkan dari semua itu. Barangkali wacana ketuhanan Ibrahim bisa menjadi contoh. Nabi Ibrahim memulai menemukan Tuhannya dalam bentuk bintang-bintang. Namun karena timbul bulan yang kelihatannya lebih besar dan bersinar, ia pun memiliki keberanian untuk mengatakan tidak kepada bintang-bintang tersebut. Beberapa masa kemudian ternyata bulan seolah menghilang dari pancaran mentari yang bersinar. Maka dengan kebesaran jiwa yang dimilikinya, Ibrahim mampu melepaskan diri dari mempertuhankan bulan menuju kepada keyakinan atau akan ketuhanan matahari, karena matahari lebih besar. Tapi kalau matahari tenggelam, ia pun berkesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini komitmen Nabiullah Ibrahim. Jadi ternyata apa yang menjadi sandaran sementara kita, yang menjadi Tuhan-Tuhan semua itu adalah sesuatu yang tidak punya kekuatan yang permanen. Hanya saja dalam waktu dekat, hanya sekedar untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek atau tongkat pendek yang sering orang bilang sekarang, atau bola-bola pendek, itu sering kita jadikan sebagai Tuhan-Tuhan semua dalam hidup kita. Orang yang bertuhan pada kekuasaan, berapa lama sih dia akan berkuasa? Sekarang ada batasnya. Atau orang yang bertuhan kepada kemampuan loginya karena dia mampu membangun komunikasi dengan salah satu pilar kekuasaan, walaupun dengan relasi kuasa yang kurang sehat, berapa lama dia juga akan bisa berpengaruh. Kemampuan lobby karena dia punya jalur komunikasi khusus dengan salah satu simpul kekuasaan, tapi tak kala simpul itu kemudian hilang, ya jalur lobby juga kan hilang. Ini tidak boleh untuk dijadikan Tuhan. Yang ada harus dibangun dalam sebuah relasi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan hijrah i'tiqadiyah. Jadi pemantapan dari segi akidah. Kemudian yang kedua, ini yang disebut dengan hijrah ta'abudiyah. Apa hijrah ta'abudiyah? Hijrah dalam konteks ini adalah menumbuhkan tekad dan komitmen penuh dari umat untuk melakukan perubahan konsepsi terhadap ibadah dalam Islam. Selama ini umat masih memahami makna ibadah sebagai kegiatan ritual yang terlepas dari masalah-masalah sosial dalam kehidupannya. Konsekuensinya sering terjadi split personality atau personal split, personalitas yang kontradiktif. Di satu sisi merasa menjadi hamba yang saleh karena banyak melakukan haji, tapi di sisi lain tanpa menyadari menjadi hamba yang korup dalam berbagai bentuknya. Pemahaman terhadap konsepsi ibadah di atas sudah masanya direform, sehingga umat ini tidak lagi kehilangan kunci-kunci surga dalam bentuk amal-amal kemasyarakatan, termasuk dalam pengelolaan negara dan bangsa. Untuk ini, di antaranya yang kadang-kadang kita anggap tabu seperti khutbah Jumat sudah juga harus dirubah isinya. Yang selama ini melihat pembicaraan mengenai hal-hal politis dianggap tabu, itu sebetulnya hal yang juga penting untuk meningkatkan taraf kesejahteraan umat, mengadvokasi umat agar sadar dan melek politik, serta tujuannya yang baik untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadikan negara dan kekuasaan sebagai alat untuk tersampaikannya ajaran-ajaran agama dengan baik. Karena hanya dengan menyadarkan umat akan makna ibadah dalam proses amar ma'ruf, penegakan keadilan dan penanaman motivasi agar umat bangkit melakukan kewajiban dan memperjuangkan hak, umat akan terhindar dari perilaku penguasa yang cenderung memperbudak. Jadi hal-hal ini juga harus dipahami sebagai bagian penting daripada ibadah. Kenapa sering terjadi split personality?
atau personalitas yang bertabrakan atau kontradiktif, karena pemaknaan sempit dari ibadah itu. Ibadah yang hanya diartikan untuk membangun kesalehan ritual individual, terlepas daripada kesalehan sosial seperti yang tertera di dalam tema ini. Betapa banyak ketika melaksanakan haji itu orang yang bangga kalau bisa mencium Hajar Aswad, merasa puas. Tapi pada saat yang sama untuk sampai ke Hajar Aswad dia harus mendorong bahkan menendang orang lain. Apa itu yang disebut dengan sampai? Dia merasa bangga kalau dia bisa beribadah berlama-lama tanpa mempedulikan orang lain. Makanya di sini pemaknaan ibadah secara luas ini akan menempatkan kita pada porsi yang tepat dalam melaksanakan tugas. Kalau jadi pejabat, jangan banyak-banyak militan. Jadi pejabat itu tidak perlu masuk terlalu larut dalam sistem tarekat yang memerlukan melakukan amalan-amalan ritual dalam hitungan tertentu yang menghabiskan banyak waktu. Ibadahnya pejabat itu adalah memberi layanan yang terbaik kepada masyarakat, itu ibadah. Jadi ketika tugas di kantor, Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor itu tidak perlu kemudian setiap habis zuhur menghatamkan satu juz. Kalau kemudian sholat berjamaah di masjid dengan mengaji satu juz, kemudian di belakang banyak mahasiswa dan karyawan atau sekilas akademika yang menunggu layanan, itu justru bertentangan dengan makna ibadah itu. Ibadahnya di mana? Ya memberi layanan. Jadi dosen pembimbing ibadahnya di mana? Ya membimbing mahasiswa nulis skripsi. Jadi DPR apa ibadahnya di situ? Yang karyawan ibadahnya di mana? Ya ibadahnya melaksanakan tugas administrasi yang baik untuk memberikan layanan akademik agar supaya lancar proses perkuliahan dalam semua tugasnya. Itulah ibadahnya. Jadi jangan kita larut di dalam persoalan-persoalan ibadah ritual yang kemudian mengesampingkan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan yang secara bersama-sama dengan ketentuan tidak mengganggu? Kalau kemudian di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk banyak berpuasa sunnah, lakukan puasa sunnah dengan catatan ketika puasa jangan jadikan alasan untuk tidak sigap melaksanakan tugas. Ayo sekarang datang ke daerah untuk kunjungi mahasiswa PPL, alasannya tidak bisa sekarang saya. Kenapa? Itu salah gitu. Karena kita melaksanakan ibadah individual ritual, tapi kita menyalahi tugas dan tanggung jawab. Jadi tidak boleh, kalau memang tidak mampu dilakukan tugas sambil berpuasa, ya jangan berpuasa. Tapi kalau puasa tidak menghalangi kita melaksanakan tupoksi kita sesuai dengan kontrak dan ketentuan serta akadnya, silakan dilakukan. Makanya kalau lagi di kampus, kemudian kantor, ya tidak perlu kemudian berandai-andai harus menyelesaikan duha dengan 12 rakaat. Kalau duhanya 12 rakaat, apalagi yang dibaca panjang-panjang, nanti masuk ke masjid jam 8, jam 10 baru keluar. Ini bisa berurusan dengan bagian kepegawaian. Di situlah penempatan pemahaman terhadap pola-pola ibadah. Makanya sering disebut kesalehan yang ingin kita capai itu adalah kesalehan sosial, individual dan sosial. Ritual dan sosial itu harus dicapai secara bersama-sama. Bahkan ada yang menambahkan kesalehan itu ada 3. Jadi kesalehan individual ritual, kesalehan sosial dan kesalehan natural. Itu ada yang menambah menjadi 3. Kalau di sini disebut kesalehan individu dan kesalehan sosial. Ada yang menambah dengan kesalehan natural. Nah, ajarannya diambil dari mana? Disebutkan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu ada 3 kesalehan. Jadi pertama, hubungan kita dengan Allah menjadi kesalehan individual ritual. Yang kedua adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, hubungan kita dengan sesama manusia, itu kesalehan sosial. Dan yang ketiga adalah wa la tabghil fasada fil ard, kesalehan natural. Untuk apa? Bagaimana interaksi dan hubungan kita dengan lingkungan, agar kita tidak melakukan pengerusakan terhadap sarana fasilitas umum dan hal yang harus dijaga sustainability-nya. Jadi ada 3 kesalehan. Nah, makanya sekali ibadah kita lakukan itu tidak melanggar terhadap ketentuan yang lain. Hilangkan rasa puas ketika kita bisa berlama-lama di Allah, tanpa peduli pada orang lain yang di luar yang mengantri harus juga mendapatkan tempat yang tidak terbagi. Karena tempat space yang kecil itu harus berbagi dengan orang lain yang antri. Ya sudah, di Ramadan itu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa. Kalau sudah suruh keluar, gak usah niat.
Ada yang merasa istiqlal, menguasai di situ. Ini contoh yang saya sebut tadi dengan supply personality. Jadi dia merasa bangga kalau dia banyak melakukan ibadah individu, tapi pada saat yang sama dia akan secara sosial. Ini yang harus dilakukan hijrah dalam pola ibadah. Jadi ta'abud dia itu harus mencapai kedua-duanya. Yang ditulis di sini adalah kesalehan secara individu dan sosial. Kalau perlu juga melangkah kepada kesalehan yang natural. Ini harus ada dalam satu konsepsi ibadah. Pemanaan ibadah yang secara sumulian, yang secara universal. Kemudian yang ketiga, ada hijrah dalam bentuk moral atau etika. Hijrah dalam konteks ini adalah perubahan perilaku baik lahir maupun batin ke arah yang islami. Akhlak yang diajarkan oleh Islam sesungguhnya adalah perilaku manusia yang universal. Ini kalau kita mau bertanya tentang perbedaan antara akhlak dengan adat, etika dan lain sebagainya. Memang kalau Al-Ghazali itu mendefinisikan akhlak itu adalah halatun nafsi rasikhatun fil qalbi tasduru minha al-af'al bi suhulatin min ghairi fikrin. Jadi satu kondisi kejiwaan yang bisa melahirkan perilaku dengan mudah. Itu akhlak. Tetapi apa bedanya akhlak dengan adat istiadat dengan etika? Bedanya kalau akhlak itu nilainya universal. Jadi kalau etika itu standarnya adalah norma dan aturan. Satu contoh kalau saya makan gini. Ini kalau menurut orang sini bagus mana? Ya. Kalau makan begini menurut orang sini bagus apa? Kurang bagus. Tapi kalau menurut akhlak ini yang benar. Kalau makan ini yang benar, kenapa? Kalau kita makan, biar nasi itu kemudian larinya ke lambung kiri, karena lambung kanan ini tidak usah terlalu diisi untuk pernafasan. Jadi makanya dulu begini, para sahabat Rasulullah makanya begini. Tapi kalau kita di sini itu tidak bagus. Nah ini bedanya. Kalau akhlak itu universal, standarnya adalah ajaran agama. Kalau norm adat itu standarnya adalah norma yang berlaku di masyarakat. Etika, ya, itu adalah norma yang berlaku di masyarakat. Itu perbedaan antara akhlak dengan etika. Nah, pengertian di sini adalah satu contoh misalnya ketika di musim haji Anda akan merasakan betapa sikap manusia akan beragam, termasuk yang sangat kasar. Melompat di atas kepala sesama yang lagi duduk berzikir. Misalnya, padahal dalam hadis disebutkan bahwa dilarang duduk di antara dua orang tanpa seizinnya. Lalu bagaimana kalau melompati orang lain? Nah ini dalam bentuk moral atau etika. Jadi ada orang yang kemudian dia mengedepankan bagaimana dalam pola ibadah, tetapi mengesampingkan pada sisi akhlak. Berikutnya adalah hijrah dalam pemikiran dan budaya atau aqliyah thaqafiyah. Dalam konteks ini hijrah diartikan sebagai sebuah tekad untuk membenahi sistem pemikiran dan cara pandang kita sebagai muslim. Salah satu ajaran penting Islam dalam hal ini adalah manusia telah dimuliakan dengan kemampuan intelektual. Oleh sebab itu adalah pengingkaran terbesar terhadap nikmat Allah jika kemampuan ini tersia-siakan dengan mengikut kepada cara pandang orang lain tanpa reserve, termasuk cara pandang dalam melihat kehidupan. Misalnya Amerika yang dipersepsikan sebagai the most superpower, walaupun sekarang juga sudah mengalami resesi, kemudian cenderung diikuti dalam berbagai kebijakannya, dijadikan sebagai standar untuk mengukur negara demokrasi. Tanpa disadari sebagian umat ini terlibat dengan perilaku yang seperti itu, yang sesungguhnya pada saat yang sama dia terjatuh pada sebuah penjajaran baru yang sering disebut dengan intellectual colonization, artinya penjajahan intelektual. Kemudian berikutnya ada hijrah usrawiyah, hijrah dalam institusi keluarga, yaitu tekad dan komitmen baru untuk melakukan perubahan dalam pola pembangunan keluarga. Keluarga disebut secara khusus karena keluarga merupakan institusi terpenting untuk melakukan pembenahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Gagalnya institusi keluarga merupakan kegagalan dalam institusi dalam masyarakat yang lebih luas. Kalau selama ini sebagai umat terlalu materialistik minded dalam membangun kehidupan keluarganya, mungkin sudah masanya dilakukan
pembenahan dengan perubahan ke arah yang lebih seimbang antara material dan spiritual. Jika umat terlalu termotivasi untuk mendidik anak ke jenjang tertinggi dengan gelar doktor misalnya dalam bidang ekonomi, politik, dan lain-lain, mungkin sudah masanya dibarengi dengan pendidikan tertinggi pula dalam hal kerohanian. Intinya, hijrah ke arah kehidupan keluarga yang islami yang ditandai oleh kesuksesan dunia akhirat. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Jadi model keluarga yang dicontoh itu adalah model keluarga yang diajarkan di dalam Islam. Karena kesuksesan membangun keluarga itu adalah awal daripada kesuksesan membangun masyarakat. Sebab berangkatnya dari institusi. Jadi ada orang yang berpikir akan dibangun dulu bangsa dan negara yang besar, tapi lupa untuk membangun yang paling kecil. Sebetulnya institusi terkecil yang harus dibangun adalah keluarga. Ya memang kalau kita mencari potret keluarga, ya kisah keluarga itu banyak dicontohkan di dalam Al-Quran. Dari Al-Usulul A'la, dari contoh para teladan panutan yang bisa kita jadikan sebagai rujukan dalam kehidupan kita. Memang kadang-kadang ada guyonan itu kalau umat Islam itu ditanya potret keluarga itu di dalam Al-Quran itu ada yang suaminya taat, istrinya taat. Itu adalah potretnya keluarga siapa? Nabi Ibrahim. Jadi suaminya taat, istrinya taat. Anak-anaknya juga ikut taat, sehingga ini menjadi model keluarga ideal di dalam Islam. Ada potret keluarga yang suaminya tidak taat, istrinya taat. Contohnya keluarga siapa? Firaun. Ada lagi keluarga yang suaminya taat, istrinya tidak taat, yaitu keluarga Nabi Nuh. Keluarga Nabi Nuh, suaminya taat, istrinya tidak taat. Nah, kalau tiga ini disuruh pilih, kira-kira keluarga yang paling ideal itu keluarga yang mana? Keluarga Nabi Ibrahim. Tapi dilanjutkan, Nabi Ibrahim itu keluarganya ada dua. Nah itu berarti jadi kalau disuruh pilih biasanya itu, coba pilih apa Ibrahim, apa keluarganya siapa namanya? Nabi Nuh, apa keluarganya Fir'aun. Lama-lama rata-rata memilih keluarganya Nabi Ibrahim. Tapi setelah disampaikan, tapi Nabi Ibrahim itu keluarganya ada dua. Nah, ibu-ibu boleh bersama. Jadi sebetulnya yang mengambil keluarga dua itu kalau diuji kan ngambil jatahnya Habib Ali yang tidak dimakan. Nah, ini yang disebut dengan hijrah usrawiyah, artinya menjadikan rujukan itu dari al-usul a'la. Ada keseimbangan yang menjadi orientasi dalam membangun keluarga, termasuk dalam mendidik anak. Sekarang ini sudah tuntutan dan keharusan anak-anak kita itu harus betul-betul mumpuni dalam sains dan teknologi. Tapi pada saat yang sama, ketika dikuatkan dalam sains dan teknologinya, harus dibarengi dengan fondasi dan dasar keagamaan yang kuat. Karena sekarang potret keluarga itu banyak, anaknya itu diarahkan bagaimana mencapai gelar akademik tertinggi, tapi pada saat yang sama agama yang penting ada dasar-dasarnya. Ini yang sebetulnya harus hijrah. Hijrah dalam bentuk usrawiyah, dalam bentuk institusi atau membangun keluarga itu diarahkan sesuai dengan pola keluarga yang ideal yang akan mengantarkan anggota keluarga untuk mendapatkan sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Dan ini yang mengkirikan antara kita dengan kelompok-kelompok yang memang materialis minded. Yang terakhir ada hijrah dalam konteks sosial kemasyarakatan. Hijrah dalam konteks ini berupa tekad dan komitmen dari semua anggota umat untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif dalam kehidupan jamaahnya. Dalam segala skala kehidupannya, baik politik, ekonomi, legal, hukum, dan lain-lain. Untuk mencapai perubahan ini diperlukan strategi-strategi yang sesuai yang menuntut kemampuan ijtihadiyah dari anggota umat ini. Mungkin akan keliru jika ada di kalangan umat yang mengaku bahwa metode pencapaian jamaah yang paling benar adalah miliknya semata atau kelompok eksklusif. Berbagai kelompok yang berbeda pada jalur ini, artinya pada upaya pencapaian, berada pada persimpangan ijtihadi yang mungkin benar dan mungkin salah. Jadi dalam membangun masyarakat, hijrah di dalam konteks sosial kemasyarakatan, ini harus disadari betul bahwa problem-problem keumatan ini tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang, oleh kelompok per kelompok. Yang NU jangan pernah merasa bahwa satu-satunya jalan membangun umat dari jalur Jamiyah dini ijtimaiyah yang paling baik adalah NU, kemudian menafikan terhadap yang lain. Secara doktrinal perlu kita matangkan. Secara doktrinal,
kepada yang baru masuk NU, dikuatkan dulu ke NU-nya, diperkenalkan dulu Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi harus dibuka juga frame-nya. Ketika kita meyakini bahwa metode kejamiahan kita ini adalah yang paling baik, kita juga harus mengakui bahwa di sana juga bisa jadi ada metode yang baik, hanya ada pada persimpangan jalan ijtihadi yang berbeda dengan kita. Atau mungkin lihat konteksnya. Ketika kita konteksnya ingin membangun kerjasama dengan yang lain, maka kita harus terbuka. Sering saya sampaikan bahwa masalah-masalah keumatan di Indonesia ini tidak bisa hanya dilakukan orang-orang dan kelompok-kelompok. Urusan bikin pesantren itu NU jagonya, nggak ada yang nanggung. Di mana-mana orang NU bikin pondok itu jadi. Makanya NU tidak pernah khawatir kekurangan stok kiai. Kalau perlu juga overstock. Karena terlalu banyak kiai yang dikeluarkan yang belum punya galaman yang jelas. Gitu. NU tidak pernah khawatir karena di mana-mana bikin pondok jadi dan pondoknya besar-besar. Kita bisa hitung dengan jari berapa pondoknya Muhammadiyah yang ada di Indonesia ini atau di Jawa Timur. Hanya ada berapa? Dibanding dengan NU di mana-mana jadi bikin pondok keluarga di keluarga dia memang ahlinya. Tapi urusan bikin perguruan tinggi dan rumah sakit jangan malu. NU itu juga tak tahu kepada Muhammadiyah. Tidak boleh malu. Banyak perguruan tinggi yang baik, yang reputasinya juga bagus. Tapi kalau mau di skala rata-rata, ya masih lebih baik Muhammadiyah. Dan kita tidak boleh tidak mengakui. Kita di UIG, ya juga ya salah lokal. Siapa yang tidak mengakui kalau komunisme itu bagus? Tapi kalau disandingkan dengan sebelahnya masih lebih bagus sebelahnya. Di sebelah komunisme itu ada UMM. Itu masih lebih bagus daripada komunisme. Walaupun ini tidak perlu disebut keluar sebagai pengakuan kita, tapi harus angkat waktu untuk belajar dulu. UIG alhamdulillah bebas dari kemarin penyakit untuk dinyatakan sebagai perguruan tinggi yang sakit di Jember. Tapi UIG harus mengakui kalau di sebelahnya lebih baik lagi dari segalanya. Dan itu harus belajar. Memang di NU itu ada SMA Khotiga yang dulu pernah menjadi SMA terbaik di Jawa Timur. Tapi skala rate rata-rata, apalagi SMA ini dibanding dengan SMA Muhammadiyah jauh sekali. Nah artinya kita juga harus mengakui kalau Muhammadiyah punya keunggulan di situ. Tapi kalau bikin pesantren pasti kalah, pasti kalah. Coba sudah di sekitar Universitas Timur itu yang bikin pesantren mahasiswa, nggak ada yang bagus punya Muhammadiyah. Paling punya jauh berdiri itu. Yang punya NU semuanya berdiri bagus. Nyaris jarang sekali ketemu pesantren Muhammadiyah. Tapi kalau urusan loyalitas terhadap organisasi, kita juga harus mengagumi jempol bagaimana LDI. Persentase usurnya itu 10%-nya, 20%-nya. Dan bagaimana keberaniannya. LDI itu anggotanya 3, nomornya besar-besar. Di gang itu ada tulisan pengurus LDI Indonesia. Setelah ditelusuri anggotanya cuma 3. NU satu kampung kadang-kadang nggak ada nomornya sama sekali. Keluarnya 10% itu luar biasa. Jadi untuk nyumbang terhadap organisasinya sampai membangun struktur kekuatan ekonomi yang seperti itu. Urusan keikhlasan dalam berdakwah, kita juga harus hormat kepada jamaah tabligh. Jangan hanya disalahkan saja, tapi kita juga harus angkat topi. Kenapa? Tidak pernah ribet dan protokoler. Kalau mendampingi NU harus janjian, yang ngatur tanggalnya kiainya. Itu pun juga harus dijemput, paling tidak mendekati acara. Dan pulangnya juga ribet dengan berkat dan lain sebagainya. Dan mau tidak mau ini yang terjadi gitu. Mau dihapus ya sudah kan mereka menginginkan seperti itu. Tapi bagaimana dengan jamaah tabligh? Gak usah bikin acara, gak usah perlu ribet.